Ya, ada porsi waktu tambahan di kesempatan pagi ini bagi Anda yang ingin bertanya jawab. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Abdurrahman di Bekasi. Abdurrahman di Bekasi, silakan ya. Ya, Ustaz, saya mau menanyakan bahwa menjadi qadhi itu adalah sebenarnya praktek bagi orang-orang yang tahu ilmu agama gitu loh. Tapi kenapa kebanyakan dari mereka itu istilahnya khawatir atau takut gitu. Sedangkan kan Allah sendiri berfirman bahwa janganlah kamu mengerjakan mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Bukankah qadhi ini menjadi praktek bagi keilmuan dia gitu loh, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz? Ya. Iya. Ya, seorang qadhi, syarat menjadi qadhi itu sangat berat. Ya, pertama tentunya dia harus mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan hudud ya, hukum-hukum yang berlaku. Sebagaimana yang disampaikan tadi dari hadis Abu Hurairah, hadis Buraidah ya, hadis Buraidah ya, bahwa orang-orang mengatakan fama dzambul ladzi yajhal. Ya Rasulullah, apa dosa qadhi yang jahil ini? Dia kan jahil. Lalu menjatuhkan hukum dengan kejahilan. Ya, tidak sesuai dengan hukum Allah, ya. Ya, hukum yang seharusnya begini jadi lain, kan begitu ya? Seharusnya dipotong tangan pencuri itu jadi hukumnya lain. Ya, seharusnya dikisah seorang yang bunuh itu hukumnya menjadi lain. Maka Rasulullah mengatakan dambuhu, dosanya adalah Allah yakuna qadhiyan hatta ya'lam. Seharusnya dia tidak menjadi qadhi hingga dia mengetahui, hingga dia berilmu bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum itu. Kalau dia tidak bisa melakukannya, maka menghindarinya adalah lebih baik. Nah, demikian. Misalnya dia tidak memiliki ilmu, atau dia melihat dia tidak dapat menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di situ, ya, maka dia harus menghindarinya. Ya, dia harus menarik diri darinya. Sebagaimana dikatakan tadi, ya, jika telah terkumpul pada diri seorang qadhi, ya, qillatu ilmin, minimnya ilmu, ya, niat yang buruk, akhlak yang rusak, ya, wara' yang sedikitnya wara', maka ya wajib alaihi ya'zila nafsah. Seharusnya dia menarik diri dari jabatan ini. Ya, dia tidak mempromosikan dirinya, atau dia tidak mengajukan dirinya menjadi atau menerima jabatan ini untuk dirinya. Demikian ikhwan fillah. Karena beratnya ya jabatan ini, ya, beratnya jabatan ini untuk dipegang. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi ya, riwayat-riwayat dari para salaf, bagaimana mereka berusaha untuk menghindarkan diri dari jabatan tersebut. Nah, jadi hendaknya jabatan ini memang dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang berilmu, yang bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia, ya, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela, ya, ancaman orang-orang yang mengancam, dan tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia di dalam menjatuhkan hukum di antara manusia. Karena kalau ya dia mudah tergoda dengan godaan dunia, atau dia takut celaan manusia, ya, dia tidak memiliki kekuatan lahir dan batin untuk menjatuhkan hukum, takut kepada ancaman, jahil, maka kemungkinan dia menjatuhkan hukum secara curang, tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya sangat besar. Dan jika demikian adanya, maka dia telah jatuh dalam suatu dosa yang besar. Ya, bahkan dosanya ini bisa berakibat kepada manusia sekitarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Wahab bin Munabbih tadi, jika seorang hakim berniat melakukan kecurangan, atau bahkan dia melakukan kecurangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kekurangan atas ahli mamlakatihi, atas orang-orang yang berada di dalam wilayah hukumnya, ya, hingga kekurangan itu pada rezeki mereka di pasar, ya, kemudian pada rezeki, pada tanam-tanaman mereka, pada hewan ternak mereka, pada segala sesuatu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membatasi dan mengurangi rezeki mereka. Jadi mudaratnya bukan hanya menimpa si hakim itu saja, tapi menimpa seluruh umat manusia, ya, seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi seharusnya hakim itu adalah orang yang berilmu, yang bertakwa, ya, kemudian orang yang dapat melakukan atau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya,
tanpa takut celaan orang-orang yang mencela, ancaman orang-orang yang mengancam, dan tidak mudah tergoda dengan godaan-godaan dunia. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakallahu khairan. Dan selanjutnya Ustaz, pertanyaan yang tertahan tadi dari Pak Fatoni yang berada di perjalanan, itu bahwa syariat Islam itu harus ada sarananya berkenaan dengan kaidah mala yatimu wajibu illa bihi fatwahuwal wajibu. Bagi orang yang tidak meyakini hal ini dianggap menolak hukum Allah. Bagaimana menyikapi pernyataan ini, Ustaz? Ya, ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menegakkannya. Ya, kemampuan kita untuk menegakkannya. Itu adalah kewajiban, kita katakan sultan. Kewajiban waliul amri untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu adalah tanggung jawabnya. Ya, begitu besar tanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Memimpin manusia, memimpin kaum muslimin. Yang Allah Subhanahu wa taala telah serahkan urusan kaum muslimin kepada dirinya. Bila dia tidak melakukan dan melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita katakan ancamannya, ini bebannya, risikonya ini sangat besar. Ya, jadi melaksanakan hudud ini adalah kewajiban mereka. Menegakkan hudud ini adalah kewajiban mereka. Karena merekalah di tangan merekalah tanfidul hukum ini boleh dilakukan. Ya, dan merekalah yang berhak menetapkannya. Ya, demikian. Ya, jika mereka menyimpang dari tugas ini atau menyimpang darinya, maka ini dosanya akan terbeban atas mereka. Nah, kewajiban kita adalah memberi nasihat kepada mereka agar menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Ya, itu adalah kewajiban kita selaku rakyat untuk memberikan nasihat kepada mereka, peringatan agar mereka tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak, maka dosanya terbeban atas mereka. Ya, dosanya terbeban atas mereka. Nah, dalam hal ini tentunya masalahnya kita tidak boleh memberontak terhadap penguasa sekalipun mereka telah melakukan satu kezaliman yang besar seperti ini, selama tidak nampak pada mereka kekafiran yang nyata. Ya, dan demikian ya. Jadi ini harus dipisahkan antara kewajiban ini dengan masalah menurunkan penguasa ataupun memberontak kepada penguasa. Ya, karena tentunya untuk menurunkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, di sana ada tentunya ada tinjauan khusus berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan kita katakan maslahat dan mudarat yang ditimbulkan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakallahu khairan. Dan demikian untuk Bapak Fatoni yang berada di perjalanannya, mudah-mudahan menyimak dan dapat difahami. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada di pesan singkat Ustadz mengenai pertanyaan qadi ini, yaitu Ustadz, bagaimana hukumnya menjadi qadi di satu negara yang tidak melaksanakan hukum Islam secara keseluruhan? Apakah diperbolehkan? Ya, tentunya tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Kalau dia melihat bahwa dia tidak bisa melaksanakan hukum Allah, walaupun dia tahu tapi dia tidak bisa melaksanakannya, dia tidak bisa menegakkannya, maka dia tidak boleh menetapkan hukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita wa anihkum bainan nasi bil adal, bima arakallah, dengan keadilan dan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Nah, demikian. Ya. Walaupun dia mengetahui hukum itu, nah demikian. Dia tahu hukum Allah tapi dia tidak bisa memutuskannya, maka dia tidak boleh memutuskan hukum itu dengan kezaliman, dengan kecurangan ataupun dengan kebatilan. Ya, dia tahu hukum Allah, tapi dia tidak bisa menegakkan hukum tersebut. Ya, dia juga tidak boleh untuk memutuskan hukum itu. Nah, terlebih lagi dia tidak tahu, kan begitu ya? Dia tidak tahu hukum Allah, lalu dia memutuskan hukum tidak bertentangan ataupun berseberangan atau berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi dia tidak boleh untuk melakukannya. Dia tidak boleh untuk menjalankan ataupun melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan. Ya, dan selanjutnya masih di pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada pula di antaranya dari Ikhwan di Aceh, dan penanya
yang lainnya yang bertanya hal yang sama, yaitu mengenai pengacara, Ustaz. Itu bolehkah kita mengadakan pembelaan di pengadilan dengan memakai pengacara walaupun misalkan orang tersebut dalam posisi yang salah? Nah, dan bagaimana sendiri hukumnya menjadi pengacara? Silakan, Ustaz. Iya, kalau kita melihat kondisi ataupun kita katakan wajah ya hukum di negeri ini, bagusnya dia menghindar dari hal-hal semacam ini. Ya, karena dia terlepas dari membela satu kebatilan, ya, atau menyalahkan suatu yang benar. Ya, demikian. Ya, karena kadang-kadang ya sebagai pengacara itu tergantung kliennya untuk memenangkan dan meringankan hukum kliennya. Walaupun kliennya itu jelas-jelas ya kita katakan berbuat salah, ya, ataupun berada di atas kebatilan, namun kadang-kadang ya di sini bukan ilmu yang berbicara, tapi yang berbicara adalah uang. Ya, kadang-kadang ya dia disogok ataupun dia dibayar untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan ini tentunya sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, Nabi telah mengancam, ya, innakum takhtasimuna ilayya. Ya, kalian mungkin mengajukan perkara-perkara kalian kepadaku, kata Nabi. Wala'alla ba'dakum alhana bihujjatihi min ba'd. Mungkin sebahagian dari kamu itu lebih pintar bersilat lidah. Nih, para pengacara itu biasanya ya seperti itu kerjanya. Pintar bersilat lidah, kan begitu ya? Ya, fa'aqdiyalahu, kemudian aku menangkan perkaranya. Ala nahwi mimma asma'u minhu, karena alasan-alasan yang disampaikannya kepadaku, kata Nabi. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi, barang siapa aku menangkan perkaranya dengan mengambil hak orang lain, ya, fala ya'khudhu, maka jangan dia ambil itu. Ya, fa innama aqta'u lahu bihi qit'atan min nar. Sungguhnya yang aku berikan kepadanya itu adalah ya sepotong dari api neraka. Yang diambil dari hak saudaranya itu adalah potongan dari api neraka. Ini ada ancaman ya kepada orang-orang yang mungkin pintar bersilat lidah, kemudian dimenangkan perkaranya, lalu dia bisa mengambil hak orang lain dari hal tersebut. Maka Nabi SAW mengancam, fa innama ya'khudhu qit'atan minan nar. Sesungguhnya yang dia ambil adalah ya potongan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kebanyakan pengacara itu ya seperti itu kerjanya. Jadi dia hindari itu lebih selamat, khususnya pada masa sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543, dan sudah ada Bapak yang berada di Jati Rahayu, Pondok Gede. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan hukum Islam dan kondisi negara kita. Saya ada 2 pertanyaan. Misalkan saya sekarang kemalingan, habis itu karena hukum di Indonesia itu tidak berhukum dengan hukum Islam, maka malingnya itu boleh nggak apa mesti saya bebaskan atau harus saya bawa ke pengadilan? Kan tidak berhukum dengan hukum Allah itu. Itu misalkan saya yang jadi orang terdoliminya. Nah, misalkan sekarang pertanyaan yang kedua adalah, misalkan sekarang saya yang jadi malingnya nih. Saya dulu nyuri, habis itu saya ingin tobat. Nah, sekarang karena hukum Islam itu tidak ditegakkan, maka apakah dosa saya terampuni gitu? Baik, itu aja Pak. Hanya istighfar. Itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat disimak dengan jelas, Ustaz? Iya. Untuk yang pertama, ya, kasus-kasus yang terjadi di antara manusia. Ya, kasus-kasus kezaliman, ya, hal-hal yang kita katakan kejahatan-kejahatan lah. Seperti yang dicontohkan mencuri, ya, seorang mencuri, apa yang harus kita lakukan dengan pencuri ini? Ya, tentunya ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Pertama, pencurian merupakan suatu kejahatan. Yang kedua, ya, tentunya kalau bisa kita selesaikan, ya, sebelum diangkat kepada hakim, maka ini sebenarnya lebih bagus. Ya, kita diselesaikan, ya, sebelum diangkat ke pengadilan, sebenarnya itu lebih bagus apalagi untuk zaman sekarang ini, dan dihindari menghakimi sendiri, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia. Dia hakimi sendiri pencuri itu, ada yang dibabak belurkan,
ada yang ada yang kita katakan dibakar. Nah, ini tidak boleh, ya. Kita tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri. Ya, yang ketiga, tadi yang terbaik tadi ya adalah kita menyelesaikanlah ya masalah ini sebelum diangkat ke hakim. Karena kalau sudah diangkat ke hakim, ya maka harus diputuskan berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, nah demikian ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'afu al-hudud fima bainakum." Ya, "Fama balaghani min haddin faqad wajaba." Saling memaafkanlah di antara kamu dalam perkara hudud, kata Nabi. Namun apabila kasusnya sudah sampai kepadaku, disampaikan kepada hakim atau qadhi, faqad wajaba, maka harus diproses. Diproses bagaimana? Menurut hukum Allah dan Rasulnya tentunya. Ya, menurut hukum Allah dan Rasulnya. Maka apalagi masa sekarang ini. Kalau bisa ya ta'afu al-hudud. Ya, saling damailah, istilahnya sekarang ya cari jalur damai. Ya. Itu barang dikembalikan kan begitu ya. Nah, dan diselesaikan sebelum itu diangkat kepada hakim. Jadi Nabi mengatakan ta'afu al-hudud fima bainakum. Ta'afu al-hudud fima bainakum. Maafkanlah ya untuk saling memaafkanlah di antara kamu dalam perkara-perkara hudud ini. Ya, dalam perkara-perkara hudud ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kalau kita pihak yang mencuri, ya kita adalah pelakunya, maka kita harus tahu bahwasanya adalah perbuatan zalim. Ya, itulah adalah satu kejahatan yang ancamannya berat di dunia maupun di akhirat. Ya, dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu bahwa termasuk salah satu dosa besar adalah mencuri. Nah, jika kita melakukan pencurian, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat dan melaksanakan syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat yaitu menyesali perbuatan kita, kemudian kita menghentikan dengan segera perbuatan itu dan tidak mengulanginya, bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Nah, karena ini berkaitan dengan harta orang lain, hak orang lain, maka kita harus mengembalikan secara utuh barang yang kita curi itu, ya barang yang kita curi itu kepada yang bersangkutan. Nah, demikian. Bagi yang kecurian, ya kalau demikian, ya ada etikat baik dari pencurinya untuk mengembalikan, ya bisa ditempuh jalan damai, maka lebih baik, apalagi zaman sekarang ini lebih baik ditempuh jalan damai. Ya, nah demikian. Apalagi kalau sudah zaman sekarang ini ya kalau sudah yang namanya diproses itu, ya susah itu. Ya, inilah itu dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang timbul satu kita katakan satu pemiu di tengah-tengah masyarakat, ya, menang jadi arang, kalah jadi abu kan begitu ya. Ya, nah demikian. Untuk itu ta'afu al-hudud fima bainakum. Ya, saling memaafkanlah di antara kamu dalam perkara hudud. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakallahu khairan dan alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan diajukan kepada antum Ustaz dan dikarenakan waktu yang sudah habis, mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, para ikhwah fiddin azanillahu jami'an. Hari ini kita membahas dosa besar yang ke-30 yaitu qadhi yang jahat, qadhi yang memutuskan hukum ya dengan kejahilan, qadhi yang memutuskan hukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, qadhi yang memutuskan hukum ya dengan kecurangan dan kezaliman. Nah, ini termasuk salah satu dosa besar yang berakibat buruk bagi pelakunya ya dan juga bagi orang lain. Ya, demikian. Rasulullah SAW tadi mengatakan bahwa qadhi yang nakal ini, qadhi yang jahat ini ya berada di dalam neraka, ya berada di dalam neraka, yaitu qadhi yang tahu kebenaran tapi dia tidak memutuskan dengan kebenaran, ya, dan qadhi yang jahil, ya, yang tidak tahu kebenaran dan memutuskan dengan kezaliman dan kecurangan, maka mereka semua berada di dalam neraka. Demikian pula ikhwani fiddin azanillahu jami'an, praktek-praktek ya kecurangan di dalam menjatuhkan satu hukum. Ya, misalnya ya dengan menerima suap, pilih kasih di dalam hukum. Ya, kemudian juga kita katakan memutuskan hukum ya menurut hawa nafsu ya dan sejenisnya. Nah, ini termasuk kita katakan dosa-dosa yang termasuk dosa yang besar yang
mendapat ancaman berat bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Namun jangan lupa ada targhib juga, ada kita katakan keutamaan juga bagi hakim yang berani, ya, yang bertakwa, lalu berilmu dan berani memutuskan hukum dengan kebenaran, bahwa mereka termasuk orang-orang yang berada di bawah naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Mereka termasuk orang-orang yang makbul doanya, yang mustajab doanya, dan mereka akan dimuliakan nanti di hari kiamat dengan diletakkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, dan mereka termasuk salah seorang dari penghuni surga. Ya, Rasul mengatakan tadi, ya, qadhi yang mengenal kebenaran dan dia memutuskan hukum dengan kebenaran itu, fahuwa fil jannah. Nah, demikianlah, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya, tadi ada keterlambatan sedikit kita mulai kajian ini, ya, mungkin disebabkan satu dan lain hal. Ya, demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.